Iya. Sebelumnya kakak di sini terima kasih kepada teman-teman karena sudah bersedia untuk mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita mulai bimbingan kelompok, adakah yang bersedia untuk membaca doa? Oke, silakan. Untuk membaca doa. Oke, terima kasih karena telah berdoa. Siapa nih namanya? Michael. Oke, mungkin sebelum kita mulai main kelompok ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini apakah teman-teman semua sudah saling mengenal? Oke, untuk mulai perkenalan dari kakak terlebih dahulu atau dari teman-teman? Oke, perkenalkan ya nama kakak sebagai pemimpin kelompok pada siang hari ini, itu Yesi Amelinda. Mungkin silakan teman-teman yang lain silakan yang maju. Perkenalkan nama saya Lydia Fauza, dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2008. Iya ya. Aku Tika Zafiani dari Prodi BK angkatan 2024. Angkatan 2024. Oh, BK semua ini ya. Ini silakan. Perkenalkan, saya Tika Zafiani dan Prodi Bimbingan Konseling angkatan 2024. Dari BK semua ya, yang cewek-cewek ya. Tadi ada Lydia, Alfika, sama Tia. Mungkin yang cowoknya silakan. Halo, saya Zio dari Prodi Hukum angkatan 2023. Halo, selamat Zio. Silakan. Saya Bogero, dokter akan 2022. Oke, selamat kenal ya. Mungkin sebelum kakak di sini mulai bimbingan kelompok, teman-teman di sini pernah nggak ikut bimbingan kelompok itu sebelumnya? Mas, Sudah? Sudah atau belum? Belum. Belum. Yang lain? Yang cewek? Sudah. Delia sudah ya? Afika sudah. Oke. Mungkin kakak di sini karena Afika sudah mengikuti bimbingan kelompok, menurut Afika bimbingan itu apa? Bimbingan kelompok. Bimbingannya dulu sebelum bimbingan itu Layanan yang diberikan oleh konselor terkait memecahkan masalah problem. Oke. Nggak apa, yang penting ada jawaban. Oke, mungkin yang lain apa bimbingan menurut dia nih apa? Oke, menurut Mas apa bimbingan itu apa sih? Bimbingan itu sebenarnya membantu Oke, menurut Azel bimbingan itu apa? Alahan. Ada yang lain mungkin selain Bantuan bantuan yang seperti apa? Bukti ya Zeo ya? ya, Oke, menurut itu nih apa? saya di antara mereka berdua, Ya. kita semua. Jadi Hampir semua pendapat jawab saya. jadi pendapat yang mana nih menurut lu? Sebenarnya benar semua. Apa simpulannya apa? Ya, di situ kira-kira gitu. Oke, mungkin dari kakak ya menurut kalian jadi itu benar bimbingan itu ialah arahan biasanya diberikan oleh seseorang walaupun ia
kalau bimbingan ini bisa dilihat saja walaupun dia tidak selalu profesional. Nah, tadi bimbingan nih di sini kakak ingin bertanya mengenai kelompok. Menurut kalian kelompok itu apa? Mungkin dari kumpulan seperti apa nih? Bagaimana? Enggak apa-apa, jawab sebisa kumpulan orang menurut yang satunya menurut kamu oke mungkin menurut kelompok itu apa sih? Kelompok itu kumpulan orang-orang untuk apa yang mereka lakukan itu masing-masing. Yang lain ada pendapat yang lain atau sama saja pendapat? Oke, tadi benar ya, kelompok itu biasanya terdiri dari 2 orang atau di dalam satu kumpulan orang. Nah, kan kita membahas mengenai bimbingan kelompok. Dari informasi tadi, menurut teman-teman bimbingan kelompok itu apa? Ada yang ingin menjawab? Bimbingan kelompok itu layanan bantuan kemanusiaan orang kepada untuk yang dilakukan secara berkelompok seperti yang kakak bilang tadi, kalau kelompok itu menjadi 2 orang, jadi yang dilakukan berkelompok bersama-sama untuk menyelesaikan. Menurut yang lain mungkin ada itu menurut saya itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu biasanya itu suatu kumpulan dari beberapa individu untuk menyelesaikan masalah ataupun mencari Menurut itu tokoh sama pendapatnya. Oke, maaf ya, perhatian kita. Karena kan kita lagi mengikuti bimbingan kelompok yang pada hari ini menjadi harap untuk fokus di oke, dari penjelasan dari tadi, kakak bisa sebutkan bahwasanya bimbingan kelompok itu ialah arahan atau panduan yang diberikan oleh seseorang, yang mana biasanya dalam bimbingan kelompok itu akan membahas suatu masalah ataupun suatu topik yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ya teman-teman, itu ada beberapa aturan yang diterapkan, yang mana kakak di sini berharap kalian datang ke bimbingan kelompok ini secara sukarela. Gimana nih? Apakah semuanya dengan sukarela datang ke ruangan ini? Oke, terima kasih ya karena sudah sukarela datang ke sini. Dan dalam bimbingan kelompok, kakak harap kalian saling terbuka dalam menyampaikan pendapat ya tentunya. Menyampaikan pendapat, pertanyaan itu jawab aja sebisa kalian. Jadi kakak harap keaktifannya di sini. Nah, dalam bimbingan kelompok ini juga kakak harap adanya aturan atau norma ya yang harus kita jaga, yang mana nanti bisa nih jika ngomong terus dia lagi ngomong nanti bantah omongan Atika itu nggak boleh dalam bimbingan kelompok. Itu pun sebaliknya. Nah, terus dalam bimbingan kelompok ini mungkin nanti ada perkataan yang tidak mengenakan ataupun bersifat rahasia ya teman-teman. Kakak harap teman-teman di sini bisa menjaga kata tersebut. Apakah bersedia? Oke. Untuk menjaga kerahasiaan bagaimana nih yang cowok? Ya, misalnya ada rahasia dalam di sini, apakah siap untuk merahasiakannya? Oke, terima kasih ya. Oke. Dalam bimbingan kelompok ini tentu kakak ingin menyepakati waktu bimbingan ini. Kalian mau berapa menit, 20 menit, atau 40 menit, atau
terus disesuaikan. Bagaimana menurut teman-teman? Menurut yang sama bagaimana? Untuk kesepakatan waktu. Bagus ya. Oke, bagusnya ya. Oke. Menurut cewek bagaimana? 25 sampai 30. Misalkan ya ada sampai waktu itu. Oke, di sini dalam kelompok itu ada 2 topik teman-teman, itu ada topik 3 dan 13. Dimana di sini kakak mengambil topik tugas, dan tugasnya topiknya sudah kakak tentukan. Nah, kita pada hari ini akan membahas mengenai percaya diri saat presentasi. Jadi di sini teman-teman kakak mau tanya saat dalam kelas sudah percaya diri belum? Belum. Yang cowok ini belum nih. Oke, yang cewek bagaimana? Semangat kelihatan ya di sini ya. Sudah lumayan. Itu dia gimana? Belum. Dia sudah mulai percaya diri ya. Oke. Di sini kakak mengambil teknik itu sosial drama. Dimana di sini kakak ada media drama teman-teman. Itu ada 4 pemain, dimana ada mahasiswa yang kurang percaya diri, ada temennya yang percaya diri dan sering tampil di depan umum, ada dosen yang memfasilitasi bimbingan kelompok, dan ada juga teman yang kurang percaya diri tadi yang pemalu juga dan merasa cemas saat presentasi. Itu ada 4 pemeran. Di sini kakak minta siapa yang ingin itu. Tapi sebelum kita melakukan naskah drama, mungkin ada yang ingin kalau lebih sebentar. Enggak. Abang sudah siap? Oke. Naskah drama ini ada dengan judul Tunjukkan Dirimu, Percaya Diri dalam Presentasi. Teman-teman dari 4 pemeran ini siapa yang ingin memerankannya? Mungkin kakak bagi dulu ya. Mungkin siapa yang ingin berperan menjadi Ines? Belum tahu. Oh iya. Mungkin kakak bagi dulu ya. Mungkin yang jawab bisa berdua. Oke, di sini ada 4 pemeran. Siapa yang ingin berperan? Mungkin bisa baca-baca terlebih dahulu ya teman-teman. Kakak beri waktu 2 menit lah untuk membacanya. Di sini Membaca. Ya ngebaca aja sesuai ini, sesuai peran yang diambil. Kenapa? Kenapa? Ini kan kakak sudah ngeprint naskah dramanya, jadi baca aja. Ya, tiga tadi. Iya, sebagai gurunya, sebagai dosen. Itu orang yang sama mungkin kakak yang ini ya. Jadi orang Iya, orang 4. Ya orang 5, nanti 4 aja yang ini. Tentunya kita lihat dramanya sama. Mungkin yang lain sudah menentukan drama yang ingin dipilih. Mungkin kakak kasih waktu lagi. Silakan untuk dibaca-baca terlebih dahulu naskah dramanya di apa ya, adegannya diresapi dulu. Oke. Oke,
Sudah? Apakah sudah menentukan pilihan mau berada mana? Sudah? 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 Iya, sudah. Sudah. Ya? Sudah. Mungkin sudah. Oke. Mungkin yang baru sudah. Oke. Di sini kan ada 4 pemeran yang ingin menjadi ini siapa? Mungkin jadi ini siapa? Biar kakak bisa itu. Lalu Trias mungkin mau? Oke. Trias ya. Kita dialognya namanya diganti ya. Biasakan aja. Mungkin yang lain Berta siapa? Mau menjadi Berta yang percaya diri. Mungkin dari yang kedua ini mungkin apa? Berta atau Ibu Robi? Siapa tadi kita ya? Berta ya. Iya Pak Bika. Iya. Berarti untuk Ibu Robi Bika yang Oke, untuk Ades? Ziu. Mungkin filmnya boleh mulai. Mungkin dia bisa situ aja nggak apa-apa. Untuk mulai adegannya mungkin bisa. Ya. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri saat melakukan presentasi. Nah sebelumnya saya jelaskan dulu, presentasi itu adalah bagian penting dalam dunia akademik, tetapi seringkali mahasiswa merasa cemas atau takut tampil di depan umum. Ada yang ingin berbagi bagaimana perasaan kalian saat diminta untuk presentasi? Rasanya seperti tidak ada garis, seperti ada banyak mata yang mengawasi menilai aku. Dan aku tadi kalau aku salah ngomong, kosong nggak bisa menjelaskan dengan baik. Itu perasaan yang sangat umum ya. Kita semua pernah merasakannya. Zahia, bagaimana dengan kamu? Kamu kan sering tampil di depan kelas. Bagaimana cara kamu mengatasi rasa cemas itu? Nah, kalau aku sih lebih ke latihan dulu sebelum presentasi. Aku juga cari tahu tentang materi yang benar dan mencari jawaban untuk pertanyaan yang diajukan. Kalau ada yang salah, ya nggak masalah. Yang penting kita bisa tetap tenang dan menyampaikan dengan percaya diri. Kalau aku rasanya gimana gitu? Aku takut kalau orang makan lagi kesepertian. Padahal aku udah belajar. Jadi mas. Bagas, itu hal yang wajar. Tapi coba ingat, yang paling penting dalam presentasi bukan hanya seberapa sempurna materi yang kita sampaikan, melainkan bagaimana kita itu bisa menyampaikannya dengan keyakinan dan rasa percaya diri. Kalau kamu merasa kurang yakin, coba kamu pikir siapa yang sebenarnya itu lebih membutuhkan presentasi ini, kamu atau audiens? Aku rasa audiens ya, mendapat informasi yang kita sampaikan. Tepat sekali. Jadi, yang perlu kita fokuskan adalah cara kita menyampaikan informasi, bukan tentang kesalahan kecil yang bisa terjadi. Kalau kita merasa ragu, latihanlah. Kita bisa latihan di depan cermin atau dengan teman-teman, seperti yang Bagas lakukan. Yes, kamu mau coba presentasi? Nggak perlu khawatir soal kesalahan. Yang penting kamu percaya diri. Kita semua di sini untuk mendukung kamu. Oke deh, aku coba. Nanti topik yang aku pilih adalah tentang pentingnya manajemen waktu di dunia pekerjaan. Manajemen waktu itu sangat penting karena bisa membantu kita menyelesaikan tugas dengan baik, mengurangi stres dan
itu ya, jangan terlalu fokus pada ketidaksempurnaan. Kita semua di sini untuk belajar, dan yang penting adalah bagaimana kamu menyampaikan pesan dengan jelas. Gitu ya, daripada semakin sering kamu latihan, semakin percaya diri kamu di depan banyak orang. Aku jadi terinspirasi juga, Nes. Aku mau coba latihan juga, mungkin barang kalian sekalian. Bagus lah guys. Nah, jadi kalian sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ingat teman-teman, percaya diri itu bukan soal tampil sempurna, tapi soal bagaimana kita merasa nyaman dan yakin dengan diri kita sendiri. Teruslah berlatih dan jangan takut untuk menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Untuk diri sendiri. Oke, mungkin naskah dramanya boleh Ibu ambil. Baik teman-teman, terima kasih ya karena telah bersedia untuk mendengarkan naskah drama dari yang telah kakak kasih tadi. Nah, dari naskah drama tadi yang kita belajar ada 4 pemeran, ada yang pemalu, ada dosen yang pemalu, ada yang mandiri, dan ada dosennya yang menyemangati. Nah, dari sosial drama kita tadi, teman-teman bisa mengambil nggak apa sih itu percaya diri? Kalau menurut aku, ya, percaya diri itu keyakinan terhadap diri sendiri. Oke, bagus ya Rika ya, bahwasanya percaya diri itu yaitu keyakinan terhadap diri sendiri. Nah, menurut Zania mungkin apa? Menurutnya itu percaya diri itu kita harus meyakini diri kita sendiri kalau kita bisa. Oke. Menurut yang itu mungkin yang mendengarkan tadi, Mek coba apa percaya diri? Ya, berani dalam presentasi. Baik, jadi tadi jawaban Zeo atau jawaban Mek nih? Kedua. Oke, kalau menurut Ria gimana? Lebih ke pede ya. Oke, mungkin dari teman-teman tadi sudah benar bahwasanya percaya diri itu ialah keyakinan seseorang terhadap dirinya, yang mana dengan percaya diri ia tidak akan merasa gugup jika berada saat presentasi di depan kelas ya. Oke, mungkin dari sosial drama tadi juga mungkin kalian dapat ambil mengapa sih percaya diri dalam presentasi itu penting. Menurut kalian itu kenapa gitu? Mungkin menurut kalian gimana? Oke, mungkin dari yang cowok nih, dari Zeo apa? Kenapa sih percaya diri itu penting? Dari itu penting karena kita biar lebih berani lah menyampaikan pendapat kita. Bisa Zeo ya, mungkin menurut kalian bagaimana? Sama seperti Zeo, samanya yang bagaimana nih? Seluruhnya? Oke. Mungkin menurut Zahia apa? Apa sih penting? Sebenarnya kalau penting itu karena kalau kita percaya diri berarti kita yakin dengan kemampuan kita dan apa yang kita lakukan. Kita apakah sama seperti teman-teman yang lain bisa Ya, dan teman-teman yang lain, kalau kenapa kita harus percaya diri saat presentasi? Karena kalau saat kita presentasi itu kan kita membawakan materi yang kita berikan kepada audiens. Jadi kalau kita sendiri nggak percaya diri, itu kita gugup, pasti yang kita sampaikan itu nggak jelas, kurang jelas. Audiens juga kurang mengerti. mungkin dari kalian tadi ya, kenapa sih percaya diri itu penting? Karena dengan percaya diri kita bisa melatih latihan komunikasi kita, bukan hanya dengan presentasi di kelas. Kalau kita percaya diri kan kita bisa ngomong dengan orang lain juga ya, dengan meningkatkan rasa percaya diri tersebut. Mungkin kakak di sini bertanya dengan yang percaya diri ya, dia atau kita boleh menjawab karena kan tadi sudah percaya diri. Nah, mungkin bisa kasih tips nih kepada teman-temannya bagaimana sih cara meningkatkan percaya diri.
Kita Gimana masih ya? Iya. Dari aku sendiri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Iya. Jangan takut untuk berani untuk kan ketidakpercayaan itu kan ada rasa takut yang dirasakan. Iya. Jadi untuk menghilangkan rasa takut itu ya kalau itu udah hilang kita pasti bisa percaya diri. Gimana caranya biar menghilangkan rasa takut tadi? Apa Rasa tipsnya? takutnya apa dulu kak? Iya. Oh, bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Ya, Oh, kan itu kan halusinasi. Otomatis itu kan saya kami bisa malu kan. Iya. malu hilang ke langsung malu rasa takut salah tadi. Oke, mungkin mungkin cara meningkatkan kepercayaan diri itu bisa kalian latih dari diri kalian sendiri. Bisa mungkin ada cermin kan di rumah, nah mungkin bisa ngobrol dengan cermin, anggap dalam cermin itu orang lain, audiens yang kita ingin sampaikan. Mungkin kita bisa ngomong ke diri kita sendiri, ngomong apa gitu yang akan dipresentasikan agar kita itu saat kita sedang berdebat kelas itu bisa percaya diri, bisa meningkatkan kepercayaan diri. Karena sebelumnya kita sudah berlatih depan cermin, misal kan berdua nih bisa saling ngobrol sebagai latihan. Nah itu bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri tadi. Oke, mungkin sudah Jadi harus belajar ya. ya Mungkin dari saya atau sudah cukup? Oke. Oke, di sini kan tadi kakak sudah nanya ke 2 orang yang percaya diri. Nah, kakak ingin bertanya ke 3 orang lagi ya. Faktor penyebab kalian tidak percaya diri itu kenapa? Pertama kalau Menurut Meg apa? ada sama Ya. salah terus harus saya sendiri salahin semua orang itu yang bikin takut. Mungkin Meg ada apa? Trauma ya betul. Apa di sekolah dulu? Di sekolah SD SMP itu pernah Oh, ini kamu sampai sekarang. sekarang ada nggak niatnya untuk berubah lebih baik? Tidak ada. Oke, mungkin setelah mengikuti bimbingan kelompok ini mungkin ada perubahan. Oke, menurut Zia bagaimana? Faktor kenapa Zia tidak percaya diri? kalau sekarang bisa lebih percaya diri karena udah dari karena sebelum itu mungkin malu-malu ya. Ya. Malu-malu bisa percaya diri kita salah juga kita diketahui kan. Ya. Membuat kita tidak percaya diri. Bagus. Menurut Zia bagaimana nih? Membuka diri. Mungkin dari itu. Jadi terima kasih yang ada telah menjawab apa yang sudah Kakak katakan. Nah, di sini kan tadi Kakak juga sudah jelasin bagaimana sih cara mereka mempercayai diri. Mungkin setelah mengikuti bimbingan kelompok ini teman-teman bisa belajar agar kepercayaan dirinya meningkat ya. Yang sudah percaya diri ditingkatkan lagi, dan yang belum bisa belajar untuk bisa, karena kan kedepannya bagaimanapun kita akan berhadapan dengan manusia, mana kita berbicara nanti mungkin bisa dengan cara cermin ataupun semacamnya. Nah mungkin itu saja ya teman-teman, materi dari bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah sebelum akhiri bimbingan kelompok, mungkin sebelum masuk ke pesan-pesan ataupun yang lainnya, mungkin ada yang ingin menyimpulkan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini. 1 orang saja nih kakak minta untuk mengakhiri bimbingan kelompok kita. Mungkin ada yang mau? 1 orang saja untuk mengakhiri.
kita lebih percaya diri. Kalian tidak apa-apa kan untuk meningkatkan belajar. Sebelumnya lah. Satu orang lah. Iya. Mungkin cara Ini apa harus kakak dulu? jadi ya. Mungkin Zahia bisa. Ya, Iya. sampai Jadi percaya diri itu harus sih, karena kalau misalnya kita percaya diri itu berarti kita yakin dengan diri kita sendiri atas kemampuan kita. Kalau misalnya cara mengatasi percaya diri itu seperti yang maksudnya tadi misalnya latihan depan cermin. Nah kalau misalnya kalau kata-kata yang kayak takut tawain itu sedikit dilihat di kalau mau presentasi mau maju ke atas itu alasannya tidak usah dulu dekat takut itu yang membuat kalian takut. Mungkin cukup ya kesimpulan dari kelompok kita pada hari ini. Mengakhiri kakak terima kasih dan terima kasih. Nah untuk mengakhiri ini mungkin karena dari awal kita sudah berdoa, mungkin dari ini kita berdoa kita kesan dari hati. Mungkin ada yang bersedia untuk membaca doa untuk buat lagi. Jadi mungkin kan Mas tadi sudah dari awal mungkin dari ini bisa Harus kita menghadiri beberapa ini mana kita berdoa. Mulai. Oke, mungkin dengan kalau kita pada hari ini sudah berakhir ya teman-teman. Sebelum kita menutup, kakak ingin mendengar pesan dan pesan dari kalian dari kelompok ini. Mungkin mulai dari apa nih pesan-pesannya? Selain materi pelajaran ini kelas Ya, dengan adanya belajar kelompok dan buat percaya diri kita jadi berani presentasi di depan. Terima kasih ya. Mungkin dari kiri kakak, boleh? Ajaran kita dengan mengenai Allah, dan teman-teman kita itu tidak percaya diri mereka. Dan untuk teman-teman yang belum percaya diri, semangat dilatih, semoga bisa lebih percaya diri, semoga bisa percaya diri dengan cara-cara yang sudah tadi segala semuanya. Mungkin dari terakhir Jadi ya dengan adanya kunjungan ini itu menjadi pengalaman juga jadi tahu percaya diri itu lalu cara sukses dan implementasinya itu bagaimana. Oke, mungkin pesan-pesan kalian terima kasih ya telah mendengarkan kesan sini dan telah mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Mungkin itu saja bimbingan kelompok pada hari ini. Mungkin nanti ada pembahasan atau tidak nanti akan dulu. Mungkin itu saja bimbingan kelompok kita. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.